Dari engineer sampai direktur? Dari tukang naik tower dulu. Serius? Kerjanya bener-bener naik tower sih Naik dulu. tower ya? Naik tower. Salah satu skill yang nggak bisa tergantikan sama AI dan kawan-kawannya, ya tadi ya, leadership, conflict management gitu-gitu. Betul. Bang Rustam, apa kabar? Kabar baik, Sandy. Terima kasih udah datang. Thank you juga Bang, udah meluangin waktu di sore hari ini di tengah Jakarta yang sangat padat jadwalnya. Luar biasa banget. Gimana Bang kabar? Sehat? Alhamdulillah. Lu lagi sibuk sehat. apa nih Bang, kalau boleh tahu sekarang di kantor? Ya day to day kerjaan lah. Kerjaan, sehari-hari gitu kan. Apa namanya itu bangun organisasi, apa namanya itu bangun kompetens dari timnya gitu ya. Iya. Dan sekaligus juga mempersiapkan organisasi kita ini untuk hal-hal yang sifatnya future proof lah. Waduh. AI dan apa segala macam kan semuanya harus mengadopsi ke situ kan gitu. Keren, Jadi wajib ya memang nih kalau organisasi zaman sekarang harus adaptif dengan AI. betul. Oke Bang, mungkin buat awalan nih, biar bahasannya santai-santai dulu aja. Kan tak kenal maka kenalan. Mungkin boleh nih Bang Rustam, kenalan sedikit ke audiens kita nih ya, terutama buat para alumni FT dan juga mahasiswa FT, atau calon mahasiswanya FT nih, FTUI ya, bukan FT yang lain. Boleh Bang, kenalan nih. Bang Rustam tuh siapa sih Bang? Saya alumni FTUI Elektro tahun 90, lulus 95, lumayan lama lah ya, 4,5 tahun. Kemudian saya juga mengambil master di Fasilkom UI. Oh, Fasilkom ya Mas? Ya, Fasilkom UI di Manajemen Teknologi Informasi. Lulus saya kerja di Astra 2 tahun dan legacy saya sebenarnya yang paling lama saya spending 25 tahun di salah satu multinational company, salah satu vendor di dunia telco namanya Ericsson, perusahaan asal Swedia. Ya di sana ibaratnya saya kerja dari mulai engineer sampai terakhir saya keluar sebagai salah satu direktur lah. Wow, dari engineer sampai direktur? Dari tukang naik tower dulu. Serius? Kerjanya bener-bener naik tower sih Naik dulu. tower ya? Naik tower. Kemudian tahun 2021, apa itu saya keluar dan memutuskan untuk membuat satu company namanya Triple E barengan anak FTUI juga. Oke. Jadi kita berdua gitu Perusahaan ya. FT ini ya? Ya, junior saya di Elektro di angkatan 93, Andi Suramon namanya. Dan kita membangun company namanya Triple E ini, which is yang fokus ke gimana memprovide professional services di telco, perusahaan lokal, tapi dari segi capability itu bisa ditandingi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Ini keren nih. Lokal tapi kualitas internasional ya? Betul. Nice, keren. Karena kan kita udah sekolah 25 tahun nih di perusahaan Bener multinasional juga. kan gitu. Nah, ini adalah saatnya untuk memanfaatkan itu, ya, Oke. memanfaatkan knowledge, best practice, gimana supaya kita perusahaan lokal, tapi dari segi deliverable tidak kalah dengan perusahaan multinasional. Kalau boleh tahu nih Bang, sekarang timnya ada berapa Bang di kantor nih? Kita secara employee masih baru ya, terus terang masih 4 tahun gitu ya. Sampai sekarang ada sekitar 250 orang 4 tahun 250 itu banyak banget Bang. Aduh. yang tersebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, karena kita Luas banget melakukan operational support terhadap salah satu operator. Dan kita juga ada sekitar banyak juga workforce yang di bawah mitra kita ya. Oke. Karena kita juga bekerja dengan beberapa subcontractors. Jadi kalau di total sih mungkin ada sekitar 2.000-an lah Wow, 2.000 orang guys, 2.000 orang dalam waktu 4 tahun. dalam waktu 4 tahun. Banget sih itu. Karena aku juga punya usaha, aku udah 8 tahun, boro-boro 200 ya. Ini lagi 2.000 Ya paling nggak kan kita gini lah, memberi lapangan pekerjaan lah. Nah, ngomongin lapangan pekerjaan nih Bang, ada anak FT gak yang kerja di sini? Oh banyak. TUI banyak ya? Banyak ya? Jadi di telco lah khususnya ya gitu. Jadi anak-anak FTUI sebenarnya khususnya di telco di luar operator ya cukup banyak talent yang bagus terus yang kita rekrut juga gitu. Walaupun ya kita memang nah ini ya salah satu anak UI itu kadang-kadang terlalu profesional. Jadi mereka benar-benar melihat qualification segala macam. Ya. Baru alumninya mana kan gitu. Jadi terus terang aja ya, sorry to say banyak alumni UI juga yang kita nggak terima gitu. Karena memang nggak match qualification-nya. Notes buat para calon kandidat harus lebih match lagi nih kualifikasinya ya. Pada akhirnya kan kita harus professionalism first ya. For sure. Jadi kita harus benar-benar kalau misalnya mengfilter orang itu berdasarkan kualifikasinya, berdasarkan potensinya, Betul. gitu ya. Dan syukur-syukur kalau dia satu alumni, Oh, betul. karena Itu kan lebih bonusnya ada ya. bonding lah gitu. Ada bonding. Betul. Ada value yang mirip mungkin ya. Betul. Karena kan dididik dengan cara yang mirip-mirip juga. Betul. Gimana pun juga ada value-nya lah. Ada Jadi satu value-nya. alumni itu ada value, ada bondingnya gitu ya. Dan itu ya idealnya sih. Jadi gini, mungkin saya kasih contoh lah dulu waktu saya masih di Ericsson itu. Di situ tuh terus terang ada kayak istilahnya tuh geng UI. Karena kebetulan zaman saya itu dari mungkin sekitar 10 tim manajemen ya 4 atau 5 gitu dari UI. Wah, banyak sekali dong gitu. Itu dibandingkan dengan yang lain-lain itu boleh dibilang ya 1-2 gitu dari Yes. yang lokal ya karena Lokal. biasanya kan sampai 50% tuh expat gitu 50 iya. expat 50 lokal jadi lokal itu ada sekitar hampir 5 orang waktu itu kalau nggak salah Banyak. dan itu nggak by design loh Nggak boleh desain ya? itu nggak by design nggak berapa
berarti bahwa dia alumni terus saya tarik, enggak juga gitu. Jadi benar-benar ya karena kalau multinational company kan fair ya. Semua orang berdasarkan capability dan untuk meng-assign satu position itu stakeholdernya banyak. Dia di-interview 360 derajat sama dan kebetulan yang naik itu mereka gitu. Jadi sebenarnya anak UI sih untuk competitiveness gitu ya. Kalau dia itu lumayan bagus. Secara individual tuh mereka udah Individual bagus. benar ya. Gitu. Bisa sampai direksi ya tanpa bantuan siapa-siapa juga bisa. Betul. Oke, keren. Nah tadi Bang, ada satu statement menarik dari Bang Rustam. Abang bilang kayak, ya ini event juga anak UI kadang kualifikasinya nggak match gitu ya. Kalau ngomongin skill gitu ya, menurut Abang ketika di hire tuh, Abang lebih ngelihat hard skillnya apa soft skillnya? Saya lebih ngelihat potensialnya ya. Potensialnya, Dia bisa belajar atau tidak gitu ya. Dan satu lagi soft skill, terutama salah satu saya dulu banyak bekerja di lingkungan multinasional di mana baik tim maupun peer ya, banyak dari multinasional. Oke, expat gitu ya. Banyak expat, terutama dari Europe gitu ya, Australia, terus ASEAN country dan juga India lah kalau lihat industri India banyak gitu ya. Dan di situ itu memang sering kali to be honest kalau mau berkompetisi segala macam orang kita itu suka agak tertinggal. Oke, kenapa, Bang? Dan tertinggal jangan salah, bukan karena knowledge. Menarik ini. Dan saya banyak mendapatkan recognition sebenarnya, khususnya dari beberapa teman Europe ya, gitu ya. Dibilang, oh orang Indonesia itu pinter-pinter. Sebenarnya Pintar. Nah, kan kata sebenarnya ini artinya kan, oh pinter ada tapi. Ya. Tapi ini, yang tapinya ini terletak di soft skill kita. Jadi capability kita untuk mengeluarkan pendapat gitu ya, Communication. untuk communication skill, untuk berani speak up gitu, lebih ke mental gitu ya, leadership, terus take accountability, step up gitu istilahnya tuh ya. Kalau ada masalah ya step up. Jadi hal-hal yang seperti itu sehingga kita hanya kalah di situ. Oke. Tapi untuk satu skill tertentu yang sifatnya deep ya, technical knowledge segala macam, orang kita nggak kalah. Kalau buat belajar tuh jago sebenarnya ya. Belajar jago gitu. Tapi begitu menghadapi persoalan gitu, dikasih persoalan di mana orang step up, gitu ya. leadership ada di situ gitu ya. Dan kita harus tegas, harus firm, harus decisif gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu terus terang masih kurang untuk kita. Karena mungkin nggak diajarin juga kali di kampus Bang ya. Misalnya kita pendidikan. Karena kan memang culture kita itu kan culture nggak enakan. Orang Indonesia itu kan culture jangan sampai saya ini menghurt orang lain kan gitu. Benar. Kan culture berdebat sampai apa namanya tuh ibaratnya bantah-bantahan itu kan bukan di culture kita. Padahal best idea wins aja ya gitu ya. Betul. Padahal di profesional sebenarnya ya wajar aja untuk hal yang ya, so nggak usah baper gitu ya. Betul. Mungkin karena kebiasaan jadinya banyak bapernya gitu ya. Betul. Ya itu sih. Padahal itu menurut Bang Rustam salah satunya menghambat orang buat accelerate karirnya ya. Iya, jadi kadang-kadang kan kalau dikasih pilihan gitu ya, oh si A ini potensial punya, tapi kalau dikasih persoalan, dia bisa memfix ini nggak gitu, dia punya gun nggak, dia punya keberanian, dia punya nyali nggak gitu. Wah, benar-benar. Itu ini yang jarang dibahas di kampus nih, pasti. Betul. Okay. Makanya biasanya kan yang sukses-sukses di luar itu kan yang dulu sering berorganisasi kan. Karena dia sudah biasa menghadapi konflik. Gitu. Konflik manajemen, leadership, apa ada di situ. Bagi anak FT susah diatur ya Bang ya? Justru itu part dari ini sebenarnya. part dari pelajaran. Benar. Menarik nih Bang, kita juga pengen tahu kan Abang sudah 25 tahun lebih sebagai profesional, udah kayak shifting jadi pebisnis gitu. Kita pengen tahu semua, apa sih Bang mungkin project terbesar yang Abang pernah lakukan di Indonesia gitu Bang? Maksudnya project besar apa yang pernah Abang kerjakan selama Abang bekerja atau mungkin bisnis? Ya untuk sekarang sih terus terang kita yang melakukan operation untuk salah satu operator seluler di Indonesia ya. Jadi kita responsible untuk memanage kurang lebih sekitar 64.000 base station seluruh Indonesia. Saat ini di mana kita sebagai ya prime integrator lah gitu ya dengan multiple. Kita juga ada kerjasama dengan vendor juga di situ ya, untuk menggaranti lah istilahnya bahwa availability dari network ini sesuai dengan requirement. Jadi artinya gimana supaya base stationnya nyala terus, coverage-nya ada terus. Benar. Nah ini karena ini dibentuk dalam waktu yang cepat gitu ya, apa namanya itu butuh skill yang secara mindset, secara capability itu multinational gitu, tetapi banyak kearifan lokalnya gitu. Bener banget. Nah di situ yang jadi salah satu pembedanya di situ ya. Betul. Nah kalau di company saya yang sebelumnya ya banyak sih ya apa namanya itu proyek-proyek besar gitu ya, karena zaman saya terus terang dulu kan masih vendor Europe gitu ya. Ya dari mulai melahirkan beberapa operator baru. Jadi terus terang saya kebanggaan saya dulu banyak pada saat saya masih engineer di lapangan gitu. Banyak area-area yang belum ada coverage-nya, kayak misalnya kota-kota di Jawa Tengah ya, Malang, Jogja,
Semarang, Solo itu dari tadinya fakir sinyal, misalnya nggak ada, Fakir sinyal. terus ada sinyal pertama gitu, Hmm. yang mana BTS-nya itu saya yang on-air-kan gitu ya, itu menurut saya sesuatu achievement lah. Wah, memorable banget Walaupun dulu saya ingat Memorable itu satu kota Jogja itu cuma ada 5 BTS gitu. ya. Dikit banget ya. Zaman itu ya, sekitar tahun 96 lah waktu itu Dan awal-awal. itu abang yang memulai ya. Saya tapi memulai ngerjain. gitu, ada rasa kebanggaan lah gitu. Iya, iya. Jadi memorable sampai sekarang ya, walaupun mungkin achievementnya banyak, tapi itu yang paling, itu kan awal-awal karir berarti ya? Awal-awal karir. Jadi menurut saya itu sesuatu yang meaningful, dan itu sebagai anak muda dulu saya seneng karena kan traveling kerjaan. Bener Dari satu juga kota sih. kota yang lain. Kota Memanjat yang tower lain. satu kota, Betul. memanjat yang lain ya. Dan sudah sebagai engineer sudah punya handphone. Karena zaman dulu itu kan handphone itu barang mewah. Oh Sekitar iya. tahun 96 itu Masih kan. yang pisang gitu ya? Apa pager yang, gitu? yang flip, yang pisang tuh udah generasi berikutnya. Saya justru yang sebelumnya. Oh yang sebelumnya? bener. Fresh graduate punya handphone, keren. Ya? Benar-benar keren gitu. Keren banget. Oke bang, nah tadi sempat ngomongin juga di perkuliahan gitu. Dulu abang pas di kampus aktifnya di mana bang kalau boleh tahu? Saya dulu banyak aktif di Radio Teknik Club, RTC. Oh RTC, iya. Saya juga aktif dulu di exercise, ada di jurusan elektro. Saya pernah jadi ketua beberapa kepanitiaan lah gitu ya. Oke. Tapi sih cepat nongkrongnya dulu di RTC itu, karena saya RTC. terus terang seneng sama radio dari zaman dulu. Oh berarti dari passion gitu ya ke kerjaan nyambung ya? Masih ada nyambung ya? Masih ada nyambung lah urusan-urusan radio begitu lah. Radio gitu ya, tower-tower, Tower-tower. sinyal gitu tuh masih diurusin ya. Nah terus yang aku juga pengen tahu nih bang, ada gak sih pas kuliah itu satu bisa dibilang apa, titik balik lah kejadian, yaitu cukup memorable yang akhirnya menjadi fondasi abang sampai bisa kayak sekarang nih pas di kampus. Ada gak sih momen kayak gitu bang di kampus? Saya kira momen yang ini tuh adalah momen ketika kita dikasih assignment gitu ya untuk melit suatu project. Melit sebuah project ya? Jadi saya dulu pernah melit beberapa kepanitiaan gitu ya. Nah di situ itu kan kita benar-benar mulai gimana caranya melakukan leadership, Betul. mengatur orang gitu ya, Betul. mengatur budget, mengatur resources, gimana caranya kita stick to the time plan, Betul. schedule dan segala macam. Yang ini kan sebenarnya kuliahnya nggak ada, Benar, ya nggak gitu. benar. Kuliahnya ini nggak ada, karena kalau kuliah itu kan saya nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu kan teoritis gitu ya. Masih kok. Ibaratnya sesuatu yang kita bisa solve dengan Google sekarang ini kan gitu. Iya, apalagi ada AI Apalagi sekarang. ada AI sekarang. GPT gitu. udah selesai semua ya, kayak gitu. Nah, dulu itu kan kayak seperti itu gitu. Jadi hal yang kayak ini menurut saya lihat ini merangkai dari skill-skill yang kita pelajari dari masing-masing mata kuliah itu menjadi sesuatu yang sifatnya solving problem. Karena kan in reality kerjaan kita itu kan sebenarnya men-solve problem dari satu problem ke problem yang lain, ya kan? Dengan kita menjadi kepanitiaan misalnya itu kan kita kan men-solving satu problem sebenarnya. Gimana suatu event atau kegiatan itu bisa dilaksanakan on time, on budget, on schedule kan gitu, on quality lah gitu. Ya. Sekiranya Berarti yang paling penting. kalau aku bisa simpulin nih, kalau menurut abang sebagai orang IT background ya, salah satu skill yang nggak bisa tergantikan sama AI dan kawan-kawannya, ya tadi ya, leadership, conflict management gitu-gitu. Betul. Itu skill yang harus terlatih even dari kuliah itu ya bang. Betul. AI adalah tools ya, itu mensimplify kerjaan kita. Makanya di company ini saya terus terang sangat-sangat encourage tim untuk belajar gitu AI. Karena ya mungkin udah sering dengar lah quote gitu ya. Kedepan ini bukan orang itu tidak akan dikalahkan oleh AI. Orang dikalahkan oleh orang yang pakai AI. Kalau kita nggak pakai, ya ibaratnya kayak pedang aja sekarang ini kan gitu ya. Iya. Kalau kita mau berperang ya harus pedangnya AI. Bener. Senjatanya sekarang udah AI ya sebagainya. Betul. Nah ini juga menarik bang, pasti juga teman-teman penasaran. 25 tahun di suatu perusahaan, dari seorang engineer sampai direktur. Banyak bang orang yang pengen jadi direktur. Tapi berapa persen sih paling di bawah 1% ya orang yang bisa mencapai posit. Nah kalau boleh diceritain secara singkat nih bang, perjalanannya dari engineer sampai ke direksi itu kayak gimana sih bang? Soalnya mungkin kalau udah beres ceritanya aku juga pengen tanya di yang selanjutnya 3 hal yang paling penting yang kita miliki kalau kita pengen jadi direktur. So, mungkin sebelum sana ceritanya dulu bang, seorang pemanjat tower jadi direktur itu dahsyat sih. Direkturnya apa? Ya, karena Kalau memang direktur apa? Saya pegang dulu salah satu account lah gitu, Account. account terbesar di company itu. Oke. Gitu. Jadi sales lah, lebih ke sales. Oh, director of sales. Betul. Iya. Jadi gimana ya ceritanya ya? Ya saya Pemanjat terus terang tower. dari mulai pemanjat tower, saya ngerti yang ada di lapangan gitu ya. Terus mengerti juga yang ada di project management. Zaman masih saya awal-awal dulu tuh, saya masih kerja itu masih kayak di perusahaan luar negeri walaupun dari Jakarta ya. Oke. Karena ekspor itu pada dari luar semua.
Oh ya, iya. khususnya dari Australia, dari Swedia dan seterusnya gitu. Saya termasuk orang yang lokal dan orang yang sebenarnya kalau ada transfer teknologi ya saya transfernya ke saya kan gitu. Nah, akibatnya kan saya udah mulai jadi jagoan nih di antara yang lain kan gitu kan ibaratnya begitu yang Kebayang. lokalnya mulai direkrut gitu kan. Nah, sehingga saya menjadi supervisor, menjadi ini dan kemudian saya mulai pindah ke solution. Di solution itu istilahnya orang yang membuat suatu desain lah ya untuk proses tender, proses apa dan seterusnya. Nah, dan di situ udah mulai agak strategik tuh ya. udah mulai agak strategik gitu ya. Dan di situ kan kita mulai banyak berinteraksi dengan stakeholder yang multinasional lah yang ada di situ. Sehingga kita juga bisa melihat standarisasinya orang untuk menjadi suatu senior leadership itu seperti apa. Menganalisis seniornya dulu. Menganalisis orang seperti apa, behaviornya seperti apa yang saya bilang tadi kan. Yang orang-orang lokal nggak punya, biar saya nih menjadi international standard itu. Saya harus ngelihat dulu gap saya ada di mana kan gitu. Seperti tadi keberanian mengeluarkan pendapat, berdebat gitu ya, take actions gitu dan seterusnya. Dan dari situlah kemudian kan orang akan melihat kita bahwa oh you have the capability ya enggak untuk menghandle bigger responsibility kan. Tentu saja prosesnya juga panjang ya. Seperti yang saya bilang tadi kalau multinational company itu kan 360 derajat ya. Biasanya interviewnya banyak kiri kanan satu sama lain. Nah, alhamdulillah sih saya bisa pas itu gitu ya. Itu satu. Dan kedua juga we have to be known in the industry gitu ya. Nah, di mana telekomunikasi itu ya kita harus punya networking juga. Karena kan perusahaan juga ngelihat, apalagi kita di sales ya, kita harus banyak kenal orang kan gitu. Benar banget lagi. Dari situ company juga melihat bahwa oh value terhadap company di industri itu seperti apa. Betul. Gitu. Are you a potential candidate untuk memvalue company ada di industri ya itu. Jadi saya dulu sering jadi pembicara gitu di beberapa seminar-seminar dan segala mewakili company kan gitu. Sambil networking sebenarnya juga tuh ya. Betul, sambil networking gitu. Saya pernah juga aktif di Kadin lah di beberapa mastel dan segala macam lah organisasi seperti itu. Pantes sekarang pas bisnis langsung cepet nih Bang ya, udah fondasinya udah selesai nih. Ya modal langganan aja, modal jaga langganan. Benar-benar. Nah, beda sekarang nih jadi direksi Bang. Kalau misalnya disederhanakan gitu ya, 3 hal apa yang kita harus punya sebagai anak muda, ya pokoknya yang masih di bawah Bang Rustam, bahkan masih muda lah gitu ya, supaya bisa mengikuti jejak Bang Rustam menjadi seorang direksi. 3 hal apa lah kalau paling penting? Ya pasti kan banyak ya Bang ya. Cuma kalau yang paling 3 hal paling penting lah kira-kira apa yang harus kita punya Bang? Yang pertama sih leadership ya. Kita harus bisa melit orang. Kita harus bisa set vision gitu bahwa ini company ini mau dibawa kemana. Dan orang yang kita lead harus believe on that. Ya nggak cuma jago, dia harus believe. Karena company dan segala macam itu menjadi direktur segala itu sukses kalau soul-nya kita itu bisa di-extend ke timnya kita. Gitu. Berat ini, keren. Nah jadi kita harus menjadi orang, oh gue percaya sama lu gitu. Lu kayaknya yang lu bilang itu keren, make sense gitu ya. Tentu saja harus set ambition lah, karena kan namanya company juga pasti ada competition ya satu sama yang lain. Nah, jadi kita harus create kayak misalnya unique value proposition kita apa, ya enggak, sehingga kita bisa sukses ada di market, nah sehingga kita bisa menjadi lead. Dan yang kedua itu menjadi seorang leadership, dan kedua adalah lead by example gitu ya. You must lead by example. Kita harus lead by example. Ya kita harus kerja lebih keras, terlihat lebih keras, lebih serius, mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Kalau kita malas-malasan kan tim kita pasti akan lebih malas-malasan kan gitu. Nah ini kita juga harus tunjukin ke tim ya. Kemudian yang berikutnya untuk menjadi level director seperti sebelum tadi networking. Networking. Ya, jadi networking. Anak FT susah ya networking. Karena ya networking ini apa namanya itu ya aset kita lah, dimanapun juga namanya bisnis kita harus kenal orang ya. Benar. Ya enggak, kita harus tahu. Ya ibaratnya modal kenal orang sih sebenarnya ngopi dari satu kafe ke kafe yang lain gitu ya. Ketemu apa ini ada event dan seterusnya. Jadi dengan adanya networking, leadership, lead by example. Yang ketiga itu bisa set vision dari suatu company yang kita pegang gitu. Ya bisa lah kita mungkin menjadi direktur. Oh ya, dan satu lagi tuh kita harus bisa nunjukin potensial kita ya. Saya kan tadi bilang bahwa orang lokal itu sebenarnya nggak kalah. Cuman dia nggak bisa nunjukin bahwa dia punya capability. Benar. Benar. Nah ini terus terang yang dulu saya lawan. Pada saat saya masih di multinational company gitu ya. Saya coba lawan. Oh enggak, saya ini orang lokal. Apalagi saya orang kampung ya. Kampung saya kan di Belitung sana. Serius?
Itu Laskar Pelangi itu sekolah saya tuh, sekolah Laskar Pelangi. Oh iya. Nah, jadi sebagai orang kampung kan ya sebenarnya mungkin karena sudah terdidik dulu ya, gimana supaya menonjol ada di Jakarta gitu, anak kampung terus di Jakarta. Nah, begitu kita. Perantau. Saya perantau. Wow. Saya SMA pada saat dari Belitung itu ke sini. Dahsyat sih. Inspirasi juga nih. Nah, dari situ ya kita kan sudah lihat, oh, saya tadinya di sini gitu. Ada di sini tuh ya paling enggak saya punya spirit lah. Ada semangatnya lah. Karena kalau misalnya nggak bersemangat, nggak survive juga ya di ibu kota. Betul. Oh, berarti semua keluarga, orang tua saudara tuh di Belitung ya? Di Belitung. Dan ngerantau ke Jakarta, sukses sampai bisa punya perusahaan sendiri ya? Alhamdulillah. Gila, merinding. Karena ya jarang lah 1 banding 100.000 kali bisa kayak gitu ya. Nah, cuma ini satu hal yang ultimate banget yang aku juga jujur salut banget. Yang tadi juga seperti kita bahas sebelum on record gitu ya. Kalau mungkin anak zaman sekarang masih muda buka usaha, udah agak mulai biasa sih. Walaupun belum sebanyak itu juga. Kayak zamanku lulus 2017, di angkatanku di mesin, aku kebetulan dari mesin, ya aku doang kayak usaha waktu itu pas lulus. Cuma makin saya kuliah juniorku, oh makin banyak gitu ya. Aku mikir juga zaman dulu lebih sedikit lagi kayaknya gitu kan. Nah, tapi kan kalau anak muda biasa aja. Yang lebih luar biasanya, membuka usaha full-time business di umur 50 tahun. Nah itu kan luar biasa banget pasti ya. Udah comfort zone, nyaman, udah punya posisi. Biasa mungkin kita kan diapresiasi ya, maksudnya dihargai lah di perusahaan lama. Sedangkan buka perusahaan baru kan dari nol, kita harus suwun mungkin ke orang-orang ya. Cerita dong Bang, sedikit aja masa transisinya gimana dan kenapa akhirnya choose to be entrepreneur saat ini? Pertama sih memang begini ya, kita kan juga akan pensiun gitu ya. Udah ketebak lah sekian tahun kayak misalnya saya tuh sekitar 4-5 tahun sebelum pensiun gitu ya. Betul. Ya, saya harus ngapain habis itu. Nah, oleh karena itu ya mulainya ya mumpung masih ada energi gitu ya. Kita mulai ya dari sekarang bisa lebih cepat. Dan yang kedua, saya terus terang waktu dulu saya di tempat yang lama pun saya juga punya usaha sendiri. Oh, udah paralel jalan ya? Saya punya bisnis pariwisata di Belitung sana, gitu pariwisata? Ya. Betul. Kebetulan apa namanya itu yang merintis pariwisata ini saya salah satu pionir lah di sana gitu ya. Oh. Dan paling enggak sudah tahu ngerunning bisnis, sudah tahu jeroannya seperti apa gitu ya, masalah gimana memanage keuangan gitu kan, dan seterusnya memanage orang dan seterusnya. Jadi sudah ada belajar walaupun dalam scale yang kecil gitu. Nah, kan ada di situ kan. Sebagian juga kita belajar dari multinational company kan gitu, best practice. Nah ini kan ya udah di mana nih buat menyatukan kedua ini nih, entrepreneurship dan best practice gitu kan. Nah alhamdulillah pada saat kita keluar ini langsung bisa jadinya cukup cepat gitu. Karena kita mengadopsi learning kita sebagai entrepreneur, gitu, tapi juga sebagai profesional. Kita combine di situ. Benar. Nah, tapi kalau anak-anak muda segala macam ya, sebenarnya ada satu proses yang harus kita jalanin. Istilahnya itu proses 10.000 jam itu ya. Setuju. Untuk menjadi sukses ya kita harus melalui itu. Up and down dan seterusnya gitu ya. Alhamdulillah untuk company yang saya bikin ini, kenapa tadi cepet dalam 4 tahun udah sekian gede gitu ya. Karena proses 10.000 jam itu ya sebagian sudah kita lakukan sebelumnya. Benar. Itu mungkin poin plusnya sih ya. Karena sudah ada experience networking yang terbangun, akhirnya pas buka usaha ya bisa lebih accelerate. Betul. Tapi yang mungkin musuh utamanya bukan bisnisnya, mungkin diri sendiri Bang kayaknya. Betul, comfort zone itu terus terang musuh utama. Saya terus terang setelah memilih saya dengan Andi gitu ya, saya bilang, kenapa kita tidak memulai ini 10 tahun yang sebelumnya gitu. Nah, benar. Waktu bensinnya masih banyak banget ya. Iya, kalau misalnya masih muda, PR-nya adalah karena dia nggak punya pengalaman. Betul. Nggak punya networking kayak aku nih, baru lulus kuliah, usaha, buta juga gitu kan. Modal. Ya apa-apa lah, itu is a journey lah. It's a journey. Gak kerasa udah 8 tahun, ya alhamdulillah gitu ya berproses. It's a journey. Ya, orang punya journey masing-masing ya. Betul. Tapi yang aku sangat salut, kan kebetulan juga di perusahaanku, aku handle training buat pensiunan. Oke. Ya. Karena aku juga punya consulting SDM yang ngasih training ya, banyak. Leadership, soft skill, pensiunan salah satunya. Itu kan banyak pensiunan, ujung-ujungnya usaha lagi ya, benar. Ya. Tapi karena mungkin preparationnya kurang, banyak kan nggak berhasil. Betul. Banyak yang shock sebenarnya. Jadi soalnya. kalau begitu pensiun terus usaha, itu agak ini. Jadi makanya sebenarnya sebaiknya pada saat kita masih jadi karyawan, kita mulailah usaha kecil-kecilan. Fondasinya dimulai di situ. Karena disitulah kita belajar itu 10.000 jam itu ada di situ. Benar. Kalau enggak ya kaget tadi ya. Kalau enggak akhirnya
bank yang kena tipu ujung-ujungnya atau mungkin Betul, bangkrut segala betul. macam. Nah mungkin terakhir nih Bang di sesi yang pertama ya, boleh gak Bang kasih pesan buat para audiens tadi ya anak muda usia saya 20-an 30-an yang pengen banget mungkin jadi direktur, pengen banget usahanya segede Abang. Closing statement buat kita semua supaya bisa punya lebih inspirasi dan semangat supaya bisa kayak Bang Rustam nih. Boleh Bang mungkin dipikirin dulu sebentar pengen ngasih closing statement apa? Buat temen-temen sih, saya pikir never underestimate your potential gitu ya. Bisa bilang tadi, orang kita itu dari segi hard skill-nya gitu ya, technical skill-nya itu nggak kalah terus terang aja. Capability. Ini sudah saya bandingkan sendiri karena saya pernah punya tim yang multinational employees gitu ya. Tapi yang perlu diimprove itu adalah kemampuan kita untuk express yourself gitu ya. Step in, take lead gitu ya. Terus ya kalau kita nggak setuju kita bilang nggak setuju. Gitu. Harus berani confront, harus berani berdebat, harus punya nyali istilahnya tuh ya. Apa namanya itu bernyali lah. Nah itu. Ya kadang-kadang bernyali ini penting terutama kita mau bisnis ya gitu. Berbisnis itu kan yang namanya ditolak ya biasa kan, kita orang sales itu ditolak biasa ya, cuman ya nyalinya harus tetap ada. Nah khususnya anak teknik itu kan terkenal yang nyalinya paling kenceng tuh. Harusnya ya ya? nggak gitu. Betul. Nah itu harus ini, dan menurut saya sih pendidikan nyali itu harus tetap ada di teknik ya? Gitu sehingga benar-benar menjadi nggak hanya pintar setelah lulus, tapi juga secara mental itu ready untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang kita ada di lapangan nanti. Oke, siap Bang. Oke, kalau gitu sesi pertama kita cukupkan dulu. Thank you Bang Rustam. Terima kasih Sandi. Oke, kita lanjut sesi kedua ya. Berarti sekarang udah financial freedom nih dong Bang? Udah bisa pensiun kerja dong? Ya, saya pernah bikin 2 event tur sepeda di Belitung sana. Jadi saya pernah bikin Tour de Belitung tuh 250 km. Oh, itu Abang yang bikin? Belitung.